Selamat pagi MediFriend semua, selamat bergabung kembali pada acara live streaming Medion. Live streaming Medion hari ini merupakan edisi yang ketujuh. Untuk MediFriend yang kemarin belum sempat menyaksikan edisi-edisi pertama dan kedua, jangan khawatir, MediFriend masih bisa menyaksikan di IGTV Medion. Mengingatkan kembali, live streaming Medion diadakan untuk tetap kita belajar bersama, membagikan informasi dan pengetahuan. Namun dengan tetap mengikuti anjuran pemerintah untuk tetap di rumah saja. Jadi MediFriend semua, kita bisa tetap belajar, mendapatkan update pengetahuan dan tetap aman dari virus COVID-19. Masih bersama saya, Dr. Hewan Lilis dari Technical Support Medion, dan saat ini sudah live bersama kita semua, Dr. Hewan Servida. Beliau lahir di Nganjuk tanggal 25 Maret 1994, alumni dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga. Dr. Servida ini bergabung di Technical Support Medion dan sudah banyak pengalaman memberikan edukasi di Diklat Peternakan Medion dan penanganan kasus terutama di wilayah Jawa Barat. Sama seperti edisi sebelumnya di sesi pertama dan sampai dengan sesi ke-6, kami akan memberikan overview penjelasan mengenai topik utama. Kemudian pada sesi kedua, kami akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Nanti selama live streaming, MediFriend semua juga tetap bisa ikut bertanya di kolom komen. Jangan lupa untuk pertanyaan yang bagus, akan kami pilih 3 orang untuk mendapatkan hadiah menarik dari Medion. Ya, baiklah, kita akan mulai untuk pembahasan topik mengenai gumboro, penyakit klasik yang masih mengusik di peternakan kita. Terima kasih untuk Bu Lilis. Selamat pagi MediFriend semuanya. Senang sekali pada kesempatan pagi ini dapat menyapa MediFriend semua. Semoga MediFriends dimanapun berada tetap dalam keadaan sehat ya. Oke, MediFriend, di kesempatan pagi ini saya akan sedikit mengulas terkait penyakit gumboro, yakni penyakit klasik yang mengusik. MediFriend semuanya tentu sudah tidak asing lagi kan dengan penyakit gumboro ini. Nah, MediFriends, penyakit gumboro atau biasa kita sebut juga dengan infectious bursal disease atau IBD, penyakit ini disebabkan oleh virus ya MediFriends. Nah, penyakit yang disebabkan oleh virus yang kita ketahui, dia tidak bisa untuk dilakukan pengobatan. Nah, MediFriends, kita akan lihat seperti apa sih penyakit gumboro saat ini kok masih terus mengusik di peternakan kita. Baik, langsung saja. MediFriends, berikut adalah bahasan materi kita pagi ini. Yang pertama, fakta lapangan, seperti apa sih gumboro, kejadian penyakitnya di lapangan saat ini. Kemudian yang kedua, ada penyebab. Disusul dengan diagnosa penyakit, dan yang terakhir adalah pencegahan dan penanganan gumboro. MediFriends, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Lilis, tentang penyakit gumboro yang saat ini memang masih sering menjadi salah satu penyakit yang merugikan ya di peternakan kita. Kerugian yang dialami karena penyakit gumboro ini ada banyak hal ya MediFriends. Yang pertama, ayam-ayam yang terserang gumboro ini biasanya berumur 20-60 hari. Kemudian, penyakit gumboro ini menyebabkan morbiditas atau angka kesakitan yang tinggi pada ayam. Nah, dalam kasus gumboro ini, MediFriends, angka kesakitannya bisa mencapai 100%. Kemudian, selain angka kesakitan, gumboro juga menyebabkan kematian atau mortalitas, yang mana mortalitasnya ini bisa bervariasi, MediFriends. Untuk gumboro murni, ini bisa menyebabkan kematian sekitar 0,5 sampai 30%. Nah, pola kematian gumboro ini dia meningkat pada 3 hari pertama infeksi, kemudian dia akan menurun 5 sampai 7 hari kemudian. Hal yang penting lagi,
Penyakit gumboro ini menyebabkan kerugian karena penyakit ini bersifat imunosupresif, MediFriends. Imunosupresif di sini seperti yang kita ketahui ya, dia mampu menurunkan sistem kekebalan yang ada di dalam tubuh ayam. Sehingga penyakit-penyakit lain mudah masuk. Seperti penyakit bisa jadi bakterial, bisa juga penyakit viral. Nah, MediFriends, yang perlu kita ingat, selain bersifat imunosupresif menyebabkan penyakit lain mudah masuk, gumboro ini menyebabkan resiko untuk kegagalan dari vaksinasi yang kita lakukan pada periode pemeliharaannya selanjutnya. Nah, hal ini yang menyebabkan beberapa hal penyakit lain itu juga bisa ikut masuk ke dalam peternakan. Oke. Nah, MediFriends, kita akan kembali mengingat, kira-kira kenapa sih gumboro ini selalu ada di peternakan kita? Ada banyak faktor yang mempengaruhi terkait penyakit bisa menyerang ke dalam suatu peternakan. Banyak sekali hal yang perlu kita evaluasi. Yang pertama, kalau kita kembali melihat pembersihan feses yang kurang bersih. Nah, kenapa kok hal ini menjadi suatu hal yang penting sehingga penyakit gumboro ini terus-menerus ada di kandang? Nah, MediFriends perlu ingat, feses ini adalah media yang baik untuk penularan virus gumboro. Ketika pembersihan feses yang kita lakukan saat kosong kandang kurang optimal, hal ini menyebabkan virus gumboro ini akan terus ada di peternakan kita. Berdasarkan hasil penelitian menyebutkan bahwa virus gumboro bisa tahan berada di dalam feses selama 122 hari, MediFriends. Cukup lama bukan? Nah, jika pembersihan yang kita lakukan tidak optimal, memang akan ada resiko gumboro ini menyerang pada periode selanjutnya. Kemudian, selain pembersihannya, gumboro ini juga bergantung pada waktu istirahat kandang yang kita lakukan, MediFriends. Waktu istirahat kandang yang disarankan adalah minimal 14 hari. Namun, MediFriends, untuk kasus gumboro yang pernah terjadi outbreak ya di suatu peternakan, ini biasanya kita membutuhkan waktu lebih lama untuk kosong kandangnya. Karena apa? Karena penyakit gumboro ini dia bisa bertahan lama di kandang, bisa sampai 3 bulan jika dibiarkan begitu saja. Nah, selain itu, kita perlu memperhatikan faktor yang ada di lingkungan, MediFriends. Contoh adalah keberadaan vektor. MediFriends semua tentu pasti tidak asing lagi dengan kumbang Franky, bukan? Nah, kumbang Franky ini adalah salah satu vektor atau pembawa dari penyakit gumboro yang biasanya kita temukan juga di kandang. Nah, pemberantasan terhadap vektor yakni kumbang Franky ini sangat berpengaruh terhadap kemunculan atau tidaknya virus gumboro atau penyakit gumboro pada periode pemeliharaan selanjutnya. Nah, selain itu, MediFriends, hal yang menyebabkan gumboro ini selalu muncul dalam peternakan kita adalah program dan aplikasi dari vaksinasi yang kurang tepat. Nah, program di sini ini bisa kita lihat adalah penentuan dari waktu atau umur vaksinasi pertama dan pengulangan untuk gumboro ini. Karena penyakit gumboro ini sangat erat kaitannya dengan maternal antibody dan waktu vaksinasi pertama, MediFriends. Jadi, penentuan vaksinasi umurnya kurang tepat ini bisa juga menyebabkan akan atau munculnya ya penyakit gumboro. Kemudian, selain tadi program vaksinasi, kita juga perlu memperhatikan aplikasinya, MediFriends. Aplikasi yang tepat kita biasanya menyarankan untuk gumboro ini diberikan via cekok atau tetes mulut, ya MediFriends. Karena vaksinasi gumboro ini dilakukan pada ayam-ayam yang umurnya masih muda, gitu, supaya dosis yang diberikan tepat. Nah, MediFriends, tentu tak lepas dari sistem manajemen yang kita lakukan di peternakan atau di kandang. Kita tahu bahwa
virus gumboro ini atau penyakit gumboro ini menyerang pada ayam-ayam yang umur muda ya, MediFriends. Nah, mengingat hal tersebut, kita tentu juga harus memperhatikan manajemennya. Di sini, manajemen brooding yang kurang maksimal ini juga akan memberikan pemicu ya agar gumboro ini masuk juga. Kenapa? Karena pada saat sistem pemeliharaan ayam berada di brooding, ini adalah umur 1-2 minggu pertama ya MediFriends. Yang kita tahu itu adalah titik kritis dari pemeliharaan ayam. Kenapa menjadi titik kritis dan berhubungan erat dengan gumboro? Nah, MediFriends perlu ingat, pada titik kritis itu seluruh organ perkembangannya di dalam tubuh ayam ini sedang tahap perkembangan. Termasuk juga adalah organ kekebalan. Organ kekebalan ini, walaupun dia memang sudah dibentuk saat ayam berada dalam fase hatcher ya atau penetasan, namun dia akan berkembang optimal ketika tadi berada pada titik kritis. Manajemen brooding yang kurang optimal ini menjadi pemicu perkembangan organ tadi menjadi kurang optimal juga. Akhirnya dalam merespon vaksinasi yang kita berikan itu juga nanti menjadi kurang baik MediFriends. Begitu. Nah, faktor yang terakhir ini ada berhubungan dengan ketahanan virus gumboro. Nah, menyangkut tentang virus gumboro, virus ini termasuk virus yang sangat tahan di lingkungan. Karena virus gumboro ini mampu bertahan pada rentang pH yang asam sampai basa, yakni dari 2 sampai 8 ya, MediFriends pH-nya. Nah, selain itu, virus gumboro ini memiliki karakter atau memiliki bentuk yang dia tidak memiliki amplop, MediFriends. Untuk virus-virus yang tidak memiliki amplop, ini dia sensitif pada desinfektan golongan tertentu. Contohnya yang bisa untuk membunuh gumboro adalah golongan aldehid dan golongan iodin. Kemudian, ketahanan virus gumboro juga terhadap panas, ini lumayan tahan ya, MediFriends. Di suhu 60 derajat Celcius, virus gumboro ini bisa hidup selama 30 menit. Tetap bisa untuk menginfeksi ayam. Sedangkan pada suhu 56 derajat Celcius, virus gumboro ini bisa tetap infektif atau mampu menginfeksi dalam waktu 5 jam ya, ini selama 5 jam. Nah, teman-teman sekalian, MediFriend ya, dengan mengetahui ketahanan virus gumboro tersebut di lapangan, sangat diperlukan sekali kita untuk melakukan kosong kandang dengan tepat waktu ya. Selama ini mungkin kita kosong kandang dihitung 14 harinya itu 14 hari sejak ayam dipanen. Padahal yang harus kita ketahui 14 hari itu adalah dihitung sejak kandang itu sudah dibersihkan dan disemprot dengan desinfektan yang sesuai seperti yang tadi Dr. Hewan Stervida jelaskan ya. Jadi untuk gumboro ini tidak semua desinfektan cocok. Kita harus pilih desinfektan yang sesuai, yang bisa membasmi virus gumboro. Ya, demikian. Dr. Selvi bisa dilanjutkan kembali. Baik, terima kasih Bu Lilis. Baik, saya akan kembali untuk menjelaskannya MediFriends. Nah, di sini sudah bisa MediFriends saksikan ya, ini ada data kasus penyakit pada ayam broiler. Nah, data ini diambil dari tahun 2018 sampai 2020 bulan April ya, MediFriends. Nah, data ini dikumpulkan oleh tim Technical Education and Consultation Medion dan berasal dari seluruh cabang Medion ya yang ada di Indonesia. Nah, MediFriends bisa lihat untuk kasus penyakit pada ayam broiler ini, penyakit gumboro ini ya, dia merupakan penyakit dengan peringkat tertinggi yang disebabkan oleh virus ya, MediFriends di broiler. Kalau kita lihat dari tahun ke tahun, dari tahun 2018, tahun 2019 ke tahun 2020, dia mengalami kenaikan kasus ya, MediFriends. Nah, ini menjadi hal yang perlu kita khawatirkan ya, karena memang gumboro ini terus-menerus ada di peternakan kita.
Kemudian untuk yang ayam layer, nah data ini juga diambil dari periode 2018 sampai 2020, MediFriends. Di sini bisa tertampil bahwa gumboro juga merupakan penyakit yang perlu kita perhatikan. Di sini memang jika dibandingkan dengan penyakit bakterial, masih dominan penyakit bakterial ya, MediFriends, baik di broiler maupun di layer. Kita lihat di sini penyakit gumboro ada di urutan ke 3 penyakit viral, penyakit yang disebabkan oleh virus. Yang kita tahu penyakit tersebut tidak dapat diobati ya MediFriends. Nah, lebih dalam lagi kita lihat terkait umur serangan gumboro pada ayam broiler. MediFriends, dari tahun 2018, 2019, dan tahun 2020, data yang kita kumpulkan menunjukkan bahwa umur 22 sampai 28 hari pada ayam broiler ini kasus gumboro berada pada urutan yang tertinggi ya, MediFriends. Jadi memang dia menyerang di umur 3 sampai 4 minggu ya. Nah, untuk broiler sendiri di umur yang tua 29 sampai 35 atau lebih dari 35, sebenarnya kita juga temukan ada beberapa kasus gumboro yang mengarah ya. Namun karena kita ingat juga pada broiler ini sistem pemeliharaannya lumayan pendek ya, MediFriends, umurnya. Jadi kita juga sebenarnya menemukan namun jumlahnya sudah tidak tinggi. Nah, berbeda dengan yang pada ayam layer, MediFriends, untuk serangan gumboro tertinggi juga sama di umur 22 sampai 28 hari. Namun, kita bisa lihat MediFriends, di umur 29 sampai 35, kemudian 36 sampai 42 hari, bahkan lebih dari 42 hari, ini masih kita temukan adanya kasus-kasus gumboro. Hal ini perlu kita perhatikan, oleh karena itu di layer, program vaksinasi dari gumboro ini tidak cukup hanya diberikan 1 kali MediFriends, karena mengingat tadi umur serangannya, dia bisa di umur-umur lebih dari 22 sampai 28 hari. Biasanya untuk yang ayam layer ini, kita bisa melakukan pengulangan vaksinasi gumboro. Nah, MediFriends, tadi sudah kita bahas sekilas tentang fakta lapangan terkait penyakit gumboro. Sekarang kita akan melihat lebih dekat, yakni penyebab dari virus gumboro. Virus gumboro ini termasuk ke dalam famili Birnaviridae. Genusnya adalah Avivirnavirus. Nah, virus gumboro ini termasuk virus yang tidak beramplop, MediFriends. Seperti yang kita tahu, ada beberapa jenis virus lain yang dia memiliki selubung yang kita sebut amplop. Selubung ini terdiri dari lapisan lipid atau lemak ya, MediFriends. Nah, hal ini karena virus gumboro ini adalah jenis virus yang tidak beramplop, dengan karakter yang seperti ini, virus gumboro bisa lebih stabil dan tahan hidup lama di lingkungan, MediFriends. Bahkan berdasarkan hasil literatur ya, ini virus gumboro bisa tahan lebih dari 3 bulan. Nah, MediFriends, gumboro atau infectious bursal disease, seperti namanya, virus ini memiliki target utama yang diserang adalah bagian bursa fabricius. Bursa fabricius ini adalah salah satu organ kekebalan yang ada di dalam tubuh ayam. Nah, MediFriends, virus gumboro ini memiliki masa inkubasi atau masa dari virus tersebut masuk ke dalam tubuh sampai menimbulkan gejala klinis yang bisa kita lihat, itu disebut masa inkubasi. Nah, masa inkubasinya lumayan cepat, MediFriends ya, dari 18 sampai 36 jam. Nah, ini adalah sekilas tentang penyebab penyakit gumboro. Nah, MediFriends, untuk gumboro sendiri sebenarnya diklasifikasikan menjadi 2. Jadi yang pertama adalah virus gumboro atau IBD strain klasik. Dan yang kedua adalah VVIBD atau Very Virulent Gumboro Virus. Nah, MediFriends, untuk
jenis atau kelompok yang VVIBD ini, dia memiliki tingkat keganasan yang lebih tinggi dibandingkan dengan Gumboro strain klasik. Pada kelompok yang VVIBD, ini tingkat kematiannya bisa 20-30%. Ini contoh pada ayam broiler. Ini untuk tingkat kematian Gumboro murni ya, MediFriends. Untuk kasus-kasus Gumboro yang dia bisa berkomplikasi dengan penyakit lain, tentu tingkat kematiannya pun bisa lebih tinggi. Kemudian, untuk Gumboro jenis VVIBD ini, dari gejala klinis dan patologi anatomi, sebenarnya hampir mirip dengan strain yang klasik, MediFriends. Namun, karena tadi keganasannya lebih tinggi, jadi tingkat keparahannya juga lebih tinggi. Nah, biasanya terjadi hemoragi pada bursa fabricius dan juga ada hemoragi pada jaringan otot. Seperti itu. Nah, MediFriends, ketika kita bicara mengenai penyakit Gumboro, erat kaitannya dengan organ yang kita sebut bursa fabricius ya, MediFriends. Karena organ ini merupakan target utama dari penyakit Gumboro. Nah, MediFriends, bursa fabricius ini merupakan organ kekebalan primer, yang mana organ ini aktif bekerja pada saat ayam-ayam berusia muda. Nah, organ ini berfungsi menghasilkan sel limfosit B, yang mana sel limfosit B ini nantinya akan menghasilkan sel plasma, dan sel plasma inilah yang nantinya akan membentuk antibodi atau kekebalan di dalam tubuh ayam. Nah, MediFriends, bursa fabricius ini dia aktif, berkembang aktif pada saat umur ayam 3-4 minggu. Nah, inilah juga akan berhubungan kenapa kok kasus Gumboro ini paling banyak terjadi pada umur 22-28 hari. Karena target organnya, yakni bursa fabricius ini sedang berkembang dalam masa yang sangat aktif. Gitu. Nah, MediFriends, bursa fabricius ini dia aktif kecil seiring umur ayam ya, MediFriends. Dan nanti dia akan menghilang saat ayam sudah mencapai di masa dewasa kelamin, yakni sekitar umur 16-18 minggu. Di sini tertera grafik MediFriends ya, bisa kita lihat ini adalah grafik terkait perkembangan dari bursa fabricius yang ada di dalam tubuh ayam. MediFriends bisa lihat angka di bawah ini adalah umur dari ayam. Sedangkan yang bergaris merah ini adalah perkembangan dari bursa fabricius. Sesuai dengan tadi ya yang dijelaskan sebelumnya, organ bursa fabricius ini dia berkembang secara optimal ini pada umur ini ya 3-4 minggu ini ya, dia mencapai perkembangan yang optimalnya. Kemudian bursa ini akan terus berkembang dan seiring dengan umur ayam dia akan mengalami regresi atau mengecil tadi ya MediFriends, dan bursa ini akan hilang, benar-benar hilang ya ketika ayam sudah masuk pada usia dewasa kelamin, yakni sekitar 16-18 minggu. Ya, dari penjelasan Dr. Hewan Servi tadi terkait perkembangan dari bursa fabricius, sebenarnya penyakit ini tidak menyerang sepanjang umur ayam, tidak seperti penyakit ND, avian influenza, tapi dampaknya adalah menyebabkan kekebalan tubuh turun sehingga ayam itu akan mudah terinfeksi oleh penyakit yang lain. Nah, itu pentingnya di situ ya, MediFriend ya. Baik. Terima kasih Bu Lili, saya kembali lanjutkan. Ya, MediFriends, di sini kita akan lihat penularan penyakit Gumboro ini. Nah, penyakit Gumboro sendiri, dia menular hanya secara horizontal ya MediFriends. Horizontal ini berarti penyakit ini hanya menular dari ayam yang sakit, yang sudah terinfeksi, ke ayam yang sehat. Secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara langsung, biasanya ayam yang sakit ini, dia akan mengeluarkan feses. Nah, fesesnya ini akan mengandung virus Gumboro. Nah, yang mana nanti akan menularkan ke ayam yang sehat. Atau, ini bisa juga dari feses yang mengandung virus tadi, ini terbawa oleh
Bisa dari transportasi, bisa dari manusia sendiri, atau berdasarkan ini ya, MediFriends, ini adalah kumbang Franky ya, yang biasanya tadi juga kita sudah sebut di depan. Kumbang Franky merupakan vektor yang membawa juga virus Gumboro. Nah, sehingga ayam-ayam yang sehat ini bisa tertular virus Gumboro dan menjadi sakit. Nah, MediFriends tentu ini tidak asing ya melihat kumbang Franky ya, gambar yang tertera di sini. Kumbang Franky ini atau kita sebut juga sebenarnya kumbang hitam, dia nama latin atau nama ilmiahnya adalah Alphytobius diaperinus dan Carcinops purnilo, atau memang kita sering kenal dengan kumbang Franky. Nah, adanya kumbang Franky ini di dalam kandang atau peternakan kita, ini perlu kita perhatikan MediFriends, karena tadi kumbang ini merupakan vektor atau pembawa dari virus Gumboro sendiri. Oke, nanti kita akan lihat lebih dalam lagi ya terkait penanganan jika ada kumbang Franky ini di kandang. Oke, MediFriends, tadi sudah kita bahas terkait penyebab dari penyakit Gumboro. Sekarang kita akan ke bab selanjutnya, yakni diagnosa penyakit Gumboro. Nah, MediFriends, penyakit Gumboro ini memang sedikit unik jika kita lihat dari perjalanan penyakitnya. Penyakit Gumboro ini memiliki pola kematian yang khas. MediFriends bisa lihat pada grafik yang tertera. Bagian bawah ini adalah waktu infeksi ya, MediFriends. Jadi ketika waktu infeksi 0 sampai 2 hari, tadi sesuai dengan masa inkubasinya, ini baru ayam akan menunjukkan gejala klinis yang muncul. Nah, setelah gejala klinis ini muncul ya, ini akan terlihat juga angka mortalitas atau kematian yang meningkat, MediFriends. Meningkat pada 3 hari pertama infeksi. Kemudian, dia akan turun pada waktu 7 sampai 8 hari infeksi. Nah, pola ini memang khas untuk penyakit Gumboro murni ya, MediFriends. Jadi, penyakit Gumboro saja yang tidak disertai dengan komplikasi penyakit yang lain. Nah, MediFriends, turunnya angka mortalitas pada hari ke-7 dan hari ke-8 ini biasanya disebabkan karena terjadi kerusakan pada bursa Fabricius, sehingga tempat untuk bereplikasi atau bertambah banyaknya si virus Gumboro ini sudah rusak seperti itu, sehingga biasanya mortalitasnya akan turun dari hari ke-7 atau ke-8 infeksi. Nah, MediFriends, kematian yang disebabkan oleh penyakit Gumboro ini memang sangat variatif, bisa dari 0,5 sampai 30%. Ini terjadi sejak hari kedua infeksi tadi ya, dan meningkat terus 2 sampai 3 hari dan menurun di 7 sampai 8. MediFriends membahas penyakit Gumboro. Sebenarnya penyakit ini memiliki 2 tipe. Ada yang pertama kita sebut sebagai Gumboro subklinis. Nah, subklinis adalah Gumboro yang tidak menunjukkan adanya gejala klinis, MediFriends. Biasanya penyakit ini menyerang pada ayam berumur kurang dari 3 minggu. Nah, MediFriends, namun penyakit Gumboro subklinis ini memiliki efek imunosupresi yang besar ya. Karena tadi sudah disinggung juga oleh Bu Lilis bahwa penyakit Gumboro ini penyakit yang menyebabkan imunosupresi, sehingga kadang dia menyebabkan kegagalan program vaksinasi berikutnya yang kita berikan. Nah, bahaya dari Gumboro subklinis ini karena dia tidak menunjukkan gejala sama sekali dari luar ya, MediFriends. Sedangkan tipe yang kedua adalah Gumboro klinis. Nah, untuk Gumboro yang klinis ini, dia menyerang ayam umur lebih dari 3 minggu. Nah, Gumboro klinis ini dia akan memunculkan gejala yang bisa kita lihat biasanya. Ada kematian yang tinggi, kemudian ayam yang lemas, dan sebagainya. Itu adalah Gumboro yang klinis, MediFriends. Nah, Dr. Hewan Servida, antara Gumboro subklinis dan Gumboro klinis ini dampak merugikan bagi peternak seperti apa ya? Apakah salah satu atau dua-duanya merugikan ya? Baik, Bu Lilis. Sebenarnya kalau kita bicara merugikan, dua-duanya ini sama-sama merugikan ya, Bu Lilis, berarti.
dari segi Gumboro subklinis sendiri, walaupun dia memang tidak bisa kita lihat dari luar adanya gejala yang muncul, namun efek imunosupresinya ini, Medifriends, ini bisa menyebabkan kegagalan vaksin-vaksin yang kita berikan berikutnya. Sehingga ayam-ayam perlindungannya terhadap penyakit-penyakit yang lain juga menjadi kurang optimal. Nah, namun yang Gumboro klinis, karena tadi gejalanya juga muncul, artinya virusnya sudah masuk ya ke dalam tubuh ayam, kemudian gejalanya bisa kita lihat, dan gejalanya ini juga berupa kematian yang tinggi ya, Bu Lilis ya. Dan ayam sudah menghabiskan makanan dalam jumlah tertentu ya, Dokter Hewan Servi ya. Jadi bagi peternak juga sudah sangat merugikan itu ya. Betul. Ya, karena tadi menyerang di ayam yang umur lebih dari 3 minggu begitu ya, Bu Lilis ya. Iya. Betul. Jadi untuk tingkat kerugiannya mungkin memang dirasa sangat kerasa sekali untuk peternak yang Gumboro klinis ini. Begitu ya, Bu Lilis? Iya. Nah, berikutnya untuk gejala klinis yang muncul atau yang kita bisa lihat dari luar, adanya infeksi dari virus Gumboro ini, dia menyebabkan adanya ayam yang di kandang ini menjadi terlihat gemetar. Kemudian dehidrasi, bulunya menjadi kusam, Medifriends, kemudian kita bisa lihat bulunya berdiri ya, seperti ini. Nah, gejala lain yang bisa muncul, ini biasanya adanya diare berwarna putih. Karena Gumboro ini selain menyerang ke Bursa fabricius, dia juga menyebabkan kerusakan pada daerah ginjal ya, Medifriends, organ ginjal. Sehingga diare dan ekskresinya ini disertai dengan berwarna putih. Nah, saya mengingatkan kembali ya, Medifriends, untuk mendiagnosa suatu penyakit, kita tidak hanya melihat dari gejala klinisnya saja. Tidak bisa ya, Medifriends. Kembali lagi, kita harus mengumpulkan semua informasi dari gejala klinis, sejarah ayam, kemudian perubahan patologi anatomi ketika kita melakukan pembedahan, itu juga harus kita kumpulkan sehingga kita bisa melakukan diagnosa penyakit yang lebih jelas seperti itu. Nah, Medifriends, kalau tadi adalah gejala yang nampak dari luar, sekarang kita akan lihat perubahan patologi anatomi yang terjadi pada tubuh ayam setelah kita lakukan bedah. Nah, di sini khas untuk penyakit Gumboro, kita temukan perdarahan berbentuk garis ya, Medifriends, memanjang seperti ini. Nah, ini khas untuk penyakit Gumboro. Nah, biasanya perdarahan ini ditemukan di daerah otot dada dan otot paha. Nah, selain itu, gambaran patologi anatomi yang kita lihat adalah adanya bursa fabricius yang radang dan bengkak, Medifriends. Gambar yang atas ini menunjukkan keadaan bursa fabricius yang normal. Warnanya juga warna normal ya, Medifriends. Sedangkan pada gambar yang di bawah, ini adalah gambaran bursa fabricius yang mengalami peradangan, kemudian adanya bengkak, Medifriends. Nah, infeksi lebih lanjut apabila nanti juga diikuti oleh infeksi bakterial juga seperti kolibasilosis, dan pada kasus Gumboro yang parah, ini kita sampai temukan ya di lapangan biasanya adanya perkejuan, Medifriends, pada bursa fabriciusnya seperti ini. Nah, kemudian perubahan yang cukup khas juga untuk Gumboro ini adalah adanya peradangan pada perbatasan proventriculus dan ventriculus. Bagian ini kita sebut proventriculus ya, Medifriends, yang ini adalah ventriculus atau gizzard. Khusus pada kasus Gumboro, peradangannya kita temukan di area perbatasannya ini, Medifriends. Nah, ini yang tadi saya sebutkan di depan. Untuk kasus Gumboro, dia juga menyebabkan kebengkakan pada area ginjal. Nah, ini ginjal ayam mengalami kebengkakan. Nah, kalau itu tadi adalah perubahan dari gejala klinis maupun patologi anatomi yang menyerang saat Gumboro menyerang ya, Medifriends. Nah, sekarang kita akan lihat diagnosa banding dari penyakit Gumboro. Diagnosa banding ini adalah
penyakit-penyakit lain yang memiliki perubahan baik gejala klinis maupun patologi anatomi yang hampir mirip dengan penyakit gumboro tadi, Medifriends. Nah, yang pertama ada penyakit leukositozoonosis. Nah, penyakit ini disebabkan oleh parasi darah, Medifriends. Nah, kenapa menjadi diagnosa banding dari gumboro? Karena penyakit ini menyebabkan perdarahan pada otot dada atau otot paha berupa peteki, Medifriends. Peteki ini adalah bentuk perdarahan titik akibat gigitan nyamuk yang merupakan faktor dari penyakit leukositozoonosis. Nah, kalau yang tadi pada gumboro, perdarahannya bentuknya adalah garis ya, Medifriends. Kemudian, pada penyakit avian influenza atau flu burung, nah ini biasanya kita temukan juga adanya peradangan pada Bursa fabricius. Namun, dia biasanya diikuti adanya peradangan pada mukosa proventriculus. Nah, kalau gumboro tadi peradangannya ada di perbatasan kan, Medifriends ya. Nah, kalau di sini untuk kasus AI, peradangannya ini dia berada pada seluruh bagian mukosa dari proventriculus. Atau kadang juga kita temukan untuk kasus AI hanya di bagian perbatasan yang atas dengan esofagus, Medifriends. Nah, selain tadi leukositozoonosis dan AI, ini penyakit ND juga merupakan diagnosa bandingnya, Medifriends. Nah, kenapa? Karena pada penyakit ND, kita temukan juga adanya perdarahan. Namun, perdarahannya ini khas, Medifriends. Dia terjadi pada ujung papila atau tonjolan pada proventriculus. Nah, ini bisa Medifriends lihat ya. Jadi, kalau perubahan pada proventriculus ini tadi ada beberapa penyakit. Jika dia ada di mukosa bagian atas yang berbatasan dengan esofagus atau di seluruh mukosa proventriculus ini radang, maka itu bisa kita arahkan atau kemungkinan terserang avian influenza. Namun, jika tipe perdarahannya berada pada papilnya ini, biasanya kemungkinan terserang Newcastle disease atau ND. Sedangkan untuk penyakit gumboro sendiri, tadi Medifriends, peradangannya berada pada perbatasan ini ya, perbatasan antara proventriculus dan ventriculus. Namun, untuk lebih pastinya, tentu kita harus memeriksa semua bagian dari organ ayam yang kita bedah. Nah, Medifriends, selain itu, penyakit gumboro ini memiliki diagnosa banding juga infeksius bronkitis atau IB dan juga keracunan sulfa. Karena kedua hal ini bisa menyebabkan kebengkakan pada ginjal. Bisa kita lihat pada gambar ya, Medifriends, pada kasus gumboro tadi disertai adanya pembengkakan dan adanya tadi ya bisa juga perkejuan. Namun, untuk kasus infeksius bronkitis dan keracunan sulfa, dia juga menyebabkan kebengkakan ya, Medifriends. Dan disertai adanya timbunan asam urat pada daerah ureter. Namun untuk infeksius bronkitis dan keracunan sulfa, bagian bursa fabriciusnya tidak ikut mengalami perubahan. Nah, ini yang membedakan dengan kasus gumboro ya, Medifriends. Nah, tadi kita sudah bahas juga tentang diagnosa penyakit. Sekarang tentu tidak kalah penting, kita harus melihat bagaimana cara mencegah dan menangani ketika kasus gumboro sudah menyerang di peternakan kita. Baik, Medifriends, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan untuk mencegah penyakit gumboro di peternakan kita. Yang pertama kita perlu perhatikan adalah faktor keganasan dari virus lapang. Virus lapang yang dimaksud adalah virus gumboro yang bersirkulasi di lokasi kandang Medifriends sekalian ya. Nah, jika penyakit gumboro ini rawan menyerang pada umur kurang dari 21 hari atau lebih dari 21 hari dengan kematian yang lebih dari 5%, Medifriends, ini biasanya program vaksinasi untuk upaya pencegahannya kita menggunakan vaksin intermediate plus ya. Contohnya kalau di produknya Medion adalah Medivac Gumboro A. Nah,
Sedangkan jika gumboro ini rawan menyerang pada umur lebih dari 21 hari dan kematiannya kurang dari 5%, ini kita menggunakan vaksin intermediate. Contohnya adalah Medivac Gumboro B. Nah, MediFriends, program ini berlaku untuk yang kita masih menggunakan vaksin-vaksin konvensional ya, MediFriends. Ini aturan ini bisa diterapkan. Faktor yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah level dan keseragaman maternal antibody. Tadi saya sempat singgung ya di depan MediFriends, penyakit gumboro ini sangat erat kaitannya dengan maternal antibody. Nah, untuk mengetahui jadwal vaksinasi pertama dan pengulangan yang tepat, ini kita bisa menggunakan tools ya, yakni uji serologi MediFriends. Ini dengan uji ELISA. Nah, dengan adanya uji ELISA ini nanti, kita bisa menentukan jadwal vaksinasi pertama dan pengulangannya berdasarkan maternal antibody yang ada pada ayam tersebut. Nah, kenapa hal ini perlu diperhatikan, karena program vaksinasi ketika maternal antibody tinggi, efek netralisasinya ini besar ya, MediFriends. Sebaliknya, ketika program vaksinasinya ini kita lakukan pada saat maternal antibody-nya ini rendah atau terlambat ya, ini akan menyebabkan rawan terjadi outbreak, MediFriends. Nah, ini nanti akan saya jelaskan lebih dalam lagi di slide berikutnya ya. Oke, MediFriends, upaya pencegahan dari penyakit gumboro ini tidak lepas dari program vaksinasi yang kita lakukan tadi ya. Ini adalah contoh program vaksinasi yang bisa kita aplikasikan untuk ayam pedaging. Nah, biasanya pada vaksinasi gumboro di ayam pedaging, ini bisa kita lakukan di umur 7 hari atau umur 10-14 hari. Ini pilihannya bisa menggunakan Medivac Gumboro A atau Medivac Gumboro B ini melalui cokok mulut ya, MediFriends. Nah, untuk vaksinasi pertama, kita anjurkan untuk dilakukan cokok mulut atau tetes mulut supaya dosis yang diterima masing-masing ayam sama. Nah, sedangkan untuk program vaksinasi pada ayam petelur, MediFriends, ini karena masa pemeliharaan yang tadi cukup lama ya, kita sudah overview di depan, kemudian dia masih bisa rawan menyerang di umur yang lebih lagi, maka untuk program vaksinasi pada ayam petelur atau ayam layer, ini biasanya kita lakukan pengulangan, MediFriends. Program vaksinasinya bisa di umur 7 atau 10 sampai 14 tadi ya sama, dan kita ulang biasanya sekitar umur 28 hari, yakni menggunakan Medivac Gumboro A atau Medivac Gumboro B. Nah, MediFriends, pada kasus-kasus tertentu, pada ayam layer yang sangat rawan gumboro, ada juga praktek di lapangan yang sampai melakukan pengulangan 3 kali vaksin ya untuk gumboro ini. Nah, MediFriends, untuk pemilihan di sini emang ada program A dan program B. Nah, program B ini kita lakukan juga pilihannya ini MediFriends untuk memberikan vaksinasi gumboro ini bersamaan dengan vaksinasi MD di umur 4 hari melalui injeksi subkutan. Nah, untuk pam-pam yang memang sangat rawan gumboro, pemberian vaksinasi KILT ini dapat membantu pembentukan antibodi atau ketahanan terhadap penyakit gumboro pada umur-umur ayam yang lebih tua. Seperti itu. Nah, nanti untuk vaksinasi pertamanya, kita tetap vaksinasi pertama dengan live maksud saya, ini kita tetap dilakukan juga di umur 7 atau 14 hari. Nah, tentu untuk program vaksinasi MediFriends ini hanyalah panduan umum. Untuk aplikasi di lapangannya bisa disesuaikan dengan yang pertama bisa kita lihat dari histori MediFriends ya. Untuk vaksinasi gumboro biasanya karena menggunakan vaksin aktif, kita bisa tarik 2 minggu sebelum kasus gumboro yang pernah terjadi pada pemeliharaan sebelumnya. Jadi ini hanya panduan umum, boleh MediFriends sesuaikan dengan kondisi di kandang atau peternakan MediFriends kalian.
Nah, MediFriends, bicara tentang vaksinasi, tentu kita tidak bisa berdiri hanya di satu faktor ya, MediFriends. Tadi kita sudah lihat dari program dan pemilihan vaksinnya. Sedangkan keberhasilan vaksinasi ini dipengaruhi oleh beberapa hal, MediFriends ya. Ada materi, ada metode, manusia, dan nilai yang kita kenal dengan 4M. Nah, MediFriends, kalau misalkan ingin melihat lebih dalam dan detail lagi terkait 4M ini, boleh MediFriends lihat di IGTV yang Medion sudah pernah sampaikan juga di materi vaksin dan vaksinasi. Nah, untuk penyakit gumboro ini, terkait materi tadi sudah kita bahas pemilihan vaksin. Kondisi ayam tentu harus sehat. Untuk metode, program vaksinasi juga kita sudah ulas di depan. Teknik vaksinasi, ini kita harus memperhatikan ya MediFriends tadi. Untuk vaksinasi live di ayam-ayam umur kecil, tadi disarankan untuk pemberian melalui cekok atau tetes mulut ya MediFriends. Kemudian dari manusia ini ada segi keterampilan dan pengetahuan dari vaksinator atau yang melakukan vaksinasi. Dan faktor terakhir adalah milieu atau biosecurity dan air, begitu. Terutama kalau untuk yang pengulangannya biasanya menggunakan via air minum. Nah, MediFriends, selain 4 faktor ini, tentu vaksinasi tidak bisa berdiri sendiri tanpa kita imbangi dengan manajemen pemeliharaan yang bagus juga ya, MediFriends. Nah, untuk mendukung dari keberhasilan vaksinasi yang kita berikan. Kemudian, faktor lain yang perlu kita perhatikan juga adalah sanitasi atau kebersihan kandang. MediFriends, untuk kosong kandang atau istirahat kandang, kita harus membersihkan kandang ini dari bahan-bahan organik. Biasanya yang ada di peternakan adalah feses ya dan lendir contohnya. Nah, bagian yang dicek ini tidak hanya bagian lantai utama pada kandang. Kita harus cek juga bagian sela-sela atau kalau yang menggunakan kandang panggung ya, bagian bawahnya ini juga perlu kita bersihkan. Nah, untuk pembersihannya memang kita bisa menyarankan juga ya untuk sikat dan cuci kandangnya menggunakan deterjen. Karena deterjen ini dia mampu mengangkat dari material organik dan lemak yang melekat pada bagian kandang. Nah, kemudian pemilihan desinfektan, MediFriends. Seperti tadi, di karakter dari virus gumboro dia tidak memiliki amplop. Nah, untuk virus-virus yang tidak memiliki amplop ini, kita bisa membunuh virus tersebut dengan desinfektan golongan tertentu. Yakni contohnya produk Medion ya, ini ada Antisep, Neo Antisep, Formades Plus atau Sporades. Nah, ini bisa dipilih untuk melakukan desinfeksi baik dalam kandang maupun yang di luar kandang ya, MediFriends. Kemudian, pada saat istirahat kandang, nah ini sudah disinggung juga oleh Bu Lilis tadi di depan, minimal dilakukan 14 hari. Nah, 14 hari ini dihitung setelah kandangnya bersih, MediFriends. Ya. Kemudian, hal lain yang perlu kita lihat adalah hindari penumpukan feses, MediFriends. Karena feses ini merupakan, tadi ya, tempat bersemayamnya virus-virus gumboro. Jadi, ketika penumpukan feses di sekitar kandang ini dibiarkan, nah feses ini bisa menjadi media untuk virus gumboro ini kembali menyerang di periode pemeliharaan selanjutnya. Nah, selain gumboro, feses ini juga sebagai agen atau media penular penyakit yang lain, bukan hanya gumboro ya, MediFriends. ND, kolibasilosis, kemudian koksidiosis, ini juga bisa menular dari feses-feses yang tertumpuk di kandang seperti ini. Nah, MediFriends, selain tadi dari kandangnya sendiri, desinfeksi oleh personil ya, desinfeksi dari personil dan kendaraan atau transportasi yang masuk ke dalam kandang ini juga perlu. Karena
mobil atau transportasi yang masuk ini bisa juga menjadi media pembawa. Misalkan tanpa sengaja bannya ini menginjak atau feses tadi ya, yang terkandung virus gumboro di dalamnya. Nah, ketika tidak dilakukan desinfeksi, masuk ke dalam kandang, ini bisa menjadi penular. Begitu juga dengan personil atau manusianya, Medifriends ya, bisa juga menjadi penular virus gumboro tersebut jika tidak melakukan desinfeksi. Kemudian Medifriends berikutnya meminimalkan faktor. Seperti yang kita bahas sebelumnya tadi, faktor dari penyakit gumboro ini yang sering kita temui di kandang ya Medifriends adalah kumbang hitam atau kumbang Frankie. Nah, untuk pembasmian dari kumbang Frankie ini bisa kita lakukan biasanya sih pada saat kosong kandang ya Medifriends atau pada saat istirahat kandang ya. Proses tersebut dilakukan. Nah, ini ada hal yang harus kita perhatikan. Pada saat melakukan pemusnahan atau pembasmian terhadap faktor ini, kita membutuhkan keadaan angin yang tenang. Jadi angin yang tenang ini akan mengurangi penyebaran insektisida di udara sehingga lebih fokus pada kumbang Frankie ini. Kemudian curah hujan ini mampu membilas insektisida yang disemprotkan. Nah, untuk insektisidanya, Medion juga memiliki produk ya, Medifriends, namanya. Nah, ini bisa disemprotkan untuk membunuh kumbang-kumbang Frankie yang ada di kandang Medifriends kalian. Kemudian yang tidak kalah penting, kita tetap harus menjaga kebersihan dari peralatan Medifriends ya. Karena tidak menutup kemungkinan peralatan-peralatan ini juga bisa saja terkontaminasi virus gumboro. Nah, kita bisa mencuci peralatan ini ya, seperti peralatan minum, peralatan pakannya juga ya, ini secara rutin dengan produk ini bisa menggunakan Neo Antisep Medifriends. Nah, selain beberapa faktor tadi, menjaga stamina ayam juga salah satu kunci ya, Medifriends, untuk mencegah gumboro ini masuk ke dalam kandang kita. Seperti contohnya, pemilihan bibit DOC yang berkualitas. Kemudian, pemberian multivitamin, elektrolit, imunomodulator, ini bisa menjaga kondisi dari ayam tetap sehat. Kemudian yang tidak kalah penting juga, pastikan ransum dan air minumnya berkualitas karena itu adalah kebutuhan pokok ya dari pemeliharaan ayamnya itu sendiri. Nah, Medifriends, untuk upaya pencegahan tadi sudah disampaikan di depan. Sekarang kita akan coba melihat bagaimana penanganan kasus gumboro apabila sudah menyerang di kandang kita. Medifriends, yang pertama kita lakukan, perlu diingat, karena penyakit gumboro ini, dia disebabkan oleh virus. Nah, ketika suatu penyakit disebabkan oleh virus, tidak ada obatnya ya, Medifriends. Nah, untuk itu, yang bisa kita lakukan adalah pemberian terapi suportif. Nah, terapi suportif ini membantu mengatasi dari gejala atau perubahan yang ditimbulkan akibat penyakit gumboro tadi. Yang pertama, pemberian air gula, ini dengan konsentrasi 2-5% atau gingertol yang dibarengi juga, bisa dibarengi dengan vitamin ya, Medifriends. Ini contohnya Fortevit atau Vitastres. Nah, pemberian air gula atau gingertol dan vitamin ini bertujuan untuk mengembalikan kembali energi pada ayam-ayam yang kita lihat tadi di kandang, dia lemas, kemudian dehidrasi ya, bulu berdiri. Nah, ini kita bantu dengan pemberian suportif tersebut. Atau kita juga bisa memberikan gumbonal Medifriends. Ini dengan dosis 1 gram per liter air minum selama 3 hari. Nah, Medifriends, untuk gumbonal ini, dia adalah antiseptik pada saluran kemih. Nah, gumbonal ini diberikan untuk mengurangi angka kematian akibat kebengkakan yang terjadi pada ginjalnya tadi, Medifriends. Kemudian, Medifriends, jika penyakit gumboro ini menyerang, kemudian mendekati umur panen. Nah, ini
pertimbangkan panen segera. Apalagi jika kasus gumboro ini sudah berkombinasi dengan penyakit-penyakit lain ya, MediFriends, baik yang disebabkan bakteri ataupun virus yang lain. Kemudian, hal yang paling penting MediFriends, dalam penanganan kasus gumboro ini, yang bisa kita lakukan yang lain adalah dengan semprot kandang. Setiap hari ini bisa memilih menggunakan antisep atau neoantisep. Nah, semprot kandang ini, MediFriends, bertujuan untuk menurunkan jumlah agen infeksi. Dalam hal ini adalah virus gumboro di lapangan. Sehingga nanti dia tidak mampu lagi untuk menginfeksi ke dalam tubuh ayam. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke Bu Lilis sebagai moderator ya, Bu. Ya, nah MediFriend, itu tadi penjelasan mengenai topik gumboro yang selalu mengusik di peternakan kita. Dari penjelasan yang Dr. Hewan Servi sampaikan, bahwa tidak semata-mata hanya vaksinasi ya, kita harus mengkombinasi dengan biosecurity agar peternakan kita terbebas dari penyakit gumboro. Ya. Kita akan break dulu 15 menit, nanti tepat pada pukul 10.15, MediFriend semua bisa join kembali di live streaming Medion untuk membahas sesi tanya-jawab. Semua pertanyaan yang masuk akan kami coba bahas satu persatu, dan kalau nanti ada yang belum sempat kami bahas, kami akan sampaikan secara tertulis ya. Kita tunggu untuk join di 10.15. Terima kasih. Oke, MediFriend, kembali lagi bersama kami di live streaming Medion, sesi tanya-jawab. Kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk pada hari ini. Ya, kita mulai dari pertanyaan pertama, yaitu tentang apakah pemberian pemanas yang kurang optimal ketika masa brooding dapat menyebabkan rawan terhadap kasus gumboro. Ya, silahkan Dr. Hewan Servi untuk menjelaskan pertanyaan tersebut. Baik, terima kasih Bu Lilis atas pertanyaannya. MediFriends, periode brooding ya, ini merupakan periode pemeliharaan dari DOC chick-in hingga umur 14 sampai 21 hari ya, atau sampai dilepas pemanasnya ya MediFriends biasanya. Nah, masa pemeliharaan ini ikut menentukan baik atau tidaknya performa ayam di masa selanjutnya. Karena apabila terjadi kesalahan manajemen pada periode ini, biasanya seringkali ini tidak bisa dipulihkan dan berdampak negatif terhadap performa ayam pada fase-fase berikutnya, MediFriends. Nah, hal yang terkait erat dengan keberhasilan vaksinasi, yaitu pada masa ini terjadi perkembangan pesat dari organ kekebalan di tubuh ayam ya, MediFriends. Salah satunya adalah organ bursa fabricius yang tadi adalah target utama dari penyakit gumboro ya, MediFriends. Nah, pada umur 1 minggu, perkembangan organ limfoid ini biasanya sudah mencapai 70% jika kita lihat literatur ya, MediFriends ya. Nah, perkembangan optimal dari organ limfoid ini akan berkaitan erat dengan pergertakan kekebalan aktif. Kekebalan aktif ini adalah kekebalan yang dibentuk oleh tubuh ayam, bisa dari hasil vaksinasi biasanya. Nah, kekebalan aktif ini dia akan menggantikan peran dari kekebalan pasif atau maternal antibody pada ayam-ayam kecil, MediFriends, yang diturunkan dari induk ke anaknya. Nah, oleh karena itu, perlu kita ingat lagi ya, MediFriends, tadi karena masa brooding atau tadi masa yang kita membutuhkan pemberian pemanas, itu tadi berkaitan erat dengan perkembangan dari organ kekebalan. Jadi kalau organ kekebalannya berkembangnya kurang optimal, nanti respon terhadap vaksinasi gumboro yang kita berikan juga kurang optimal. Nah, akibatnya apa? Ketika nanti ada challenge ya, atau virus tantangan yang di lapangan ini tinggi, ini memungkinkan si ayam ini bisa terserang dari penyakit gumboro. Nah, mungkin seperti itu Bu Lilis dari saya. Oke, jadi MediFriend semuanya, bahwa masa brooding ini adalah seperti ibaratnya kalau kita punya anak kecil ya, jadi benar-benar masa keemasan yang harus dijaga,
tadi seperti dijelaskan Dr. Hewan Servi, karena di situ terjadi perkembangan organ limfoid primer dari tubuh ayam ya. Jadi salah satunya seperti kita harus memastikan pemanas itu tercukupi dengan kita cek suhu kebutuhan anak ayam, sebaran anak ayam ini ya. Ini adalah hal yang sangat penting ketika masa brooding ya. Oke, selanjutnya kita akan bahas pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua adalah mengenai bagaimana cara menentukan umur vaksinasi gumboro yang pertama ya. Karena vaksinasi ini kan merupakan salah satu cara untuk pencegahan penyakit ya, selain biosecurity. Nah, silakan Dr. Hewan Servi. Baik, terima kasih Bu Lilis. Terima kasih juga MediFriends atas antusiasnya. Pertanyaan yang masuk ke kami memang cukup banyak. Nah, salah satunya ini saya akan mencoba untuk menjawab bagaimana untuk menentukan waktu vaksinasi pertama dari vaksin Gumboro ya, MediFriends ya. Nah, tadi sudah sempat kita bahas terkait vaksinasi Gumboro memang sangat erat kaitannya dengan maternal antibody. Nah, penentuan vaksinasi Gumboro yang kurang tepat ini akan menyebabkan pemicu nantinya akan mudah terserang penyakit Gumboro. Nah, kalau misalkan kita lakukan vaksinasi Gumboro pada saat maternal antibody-nya masih tinggi, ini nanti bisa menyebabkan virus atau virus vaksin yang kita masukkan ini ternetralisasi oleh maternal antibody. Nah, namun kalau kita terlambat melakukan vaksinasinya, ini juga bisa menyebabkan nantinya pembentukannya belum optimal, kemudian penyakit gumboronya masuk duluan. Nah, oleh karena itu memang penentuan umur vaksinasi pertama ini menjadi sangat penting untuk diperhatikan ya MediFriends. Nah, penentuan ini bisa kita lakukan dengan beberapa metode MediFriends. Yakni yang pertama kita menggunakan yang namanya rumus Deventer. Nah, rumus Deventer ini nanti kita pakai ketika kita sudah mendapatkan gambaran maternal antibody dari ayam yang ada di kandang. Biasanya ini kita lakukan pengambilan sampel serum, MediFriends, di ayam yang ada di kandang, minimal 18 sampel sampai 20 sampel. Nanti kita akan melakukan uji serologi dengan ELISA. Nah, setelah kita mengetahui gambaran dari maternal antibody tersebut, kita akan hitung menggunakan rumus Deventer dan akan keluar hasil umur vaksinasi pertama dan pengulangannya. Ini jika ayam layer ya butuh pengulangan. Kalau broiler biasanya cukup dilakukan vaksinasi sekali ya MediFriends. Nah, itu untuk pengukuran dengan maternal antibody. Kita bisa menyesuaikan dengan riwayat dari penyakit Gumboro pada periode sebelumnya. Misalkan, pada pemeliharaan yang lalu ini terjadi outbreak Gumboro pada ayam umur 21 hari. Maka vaksinasi bisa kita tarik mundur dari umur 21 hari ini. Nah, ditarik mundur 2 minggu. Karena kalau kita memberikan vaksin aktif, dia membutuhkan waktu untuk mencapai kekebalan yang optimal. Nah, kita tarik 2 minggu, berarti vaksinasi pertama yang dilakukan ini sekitar umur 7 hari. Nah, namun MediFriends memang biasanya di lapangan umumnya vaksinasi yang dilakukan di ayam baik broiler ya biasanya maupun layer ini sekitar umur 10 sampai 12 hari ya. Sedangkan kalau untuk ayam petelur, MediFriends, ini biasanya kita lakukan pengulangan, ya ini dari tadi umur 7 atau 14 hari ya, diulang di umur 28 hari, seperti itu. Seperti itu Bu Lilis untuk vaksinasi Gumboro pertama. Oke, jadi tadi Dr. Hewan Servi jelaskan, tetap kita perlu untuk mengetahui sejarah kasus outbreak-nya Gumboro di wilayah kita, begitu ya Dr. Hewan Servi ya. Kalau memungkinkan memang kita perlu menguji maternal antibody ya dari DOC, kita ambil sampel darahnya, kemudian kita uji titernya. Nah, apakah Medion bisa membantu uji tersebut, Dr. Hewan Servi? Nah, untuk Medion sendiri, kita memiliki Medilab ya atau Medion Laboratory yang tersebar di beberapa cabang yang ada di Indonesia ya, dari Medion sendiri ya Bu Lilis yang nanti bisa dibantu untuk pengujiannya dari ELISA untuk menentukan vaksinasi pertama Gumboro ini.
Oke, baiklah. Ya, selanjutnya kita akan bahas pertanyaan yang ketiga, yaitu apakah tepat jika saya menggunakan Medisep untuk memberantas virus gumboro? Silakan Dokter Hewan Servi. Baik, terima kasih Bu Lilis. Untuk penggunaan Medisep dalam memberantas virus gumboro ya, MediFriends. Nah, MediFriends, desinfektan Medisep ini adalah desinfektan yang tergolong ke dalam golongan quartz atau amonium kuartener. Nah, mekanisme kerja dari golongan desinfektan ini adalah merusak bagian dinding sel atau amplop pada virus ya, MediFriends. Nah, caranya dia akan merubah yang namanya permeabilitas dinding sel. Nah, padahal seperti yang kita ketahui tadi, gumboro ini adalah virus yang tidak memiliki amplop. Nah, jadi target dari kerja desinfektan ini tidak dimiliki oleh gumboro ya, MediFriends. Sehingga yang mana ketika kita menggunakan desinfektan jenis Medisep ini menjadi kurang efektif ketika kita berikan untuk memberantas virus gumboro. Nah, alangkah lebih baiknya kita memberikan desinfektan yang lebih cocok, yakni bisa dengan golongan formalin. Contohnya kalau produk Medion ini ada Formades MediFriends atau golongan iodin. Nah, ini contohnya ada produk Medion yang namanya Antisep atau Neo Antisep. Nah, seperti itu Bu Lilis untuk Medisep. Rasanya sudah cukup jelas untuk jawaban pertanyaan yang ketiga tadi. Baiklah, kita akan masuk ke dalam pertanyaan yang keempat. Apakah boleh vaksin gumboro diberikan lebih dari 1 kali? Silakan Mbak Servida. Baik, terima kasih Bu Lilis atas pertanyaannya. Nah, MediFriends, program vaksinasi gumboro ini boleh atau tidak diberikan lebih dari 1 kali, begitu ya. Nah, kita harus melihat juga jenis ayam yang akan kita lakukan vaksinasi MediFriends. Nah, untuk program vaksinasi gumboro pada ayam broiler, nah ini biasanya cukup kita berikan 1 kali vaksin dalam 1 kali periode pemeliharaan. Namun, berbeda halnya dengan ayam layer atau ayam pejantan. Nah, karena usia atau umur pemeliharaannya lebih panjang ya, ini kita bisa memberikan vaksinasi gumboro dengan pengulangan. Jadi ada yang 1 kali, 2 kali, atau bahkan kalau kasusnya sangat rawan, ini kita bisa berikan sampai 3 kali, MediFriends. Namun, berbeda halnya dengan tipe atau jenis ayam breeder atau pembibit MediFriends. Nah, pada ayam pembibit ini sedikit berbeda karena pada masa produksi nanti dia harus dilakukan pengulangan juga untuk gumboronya. Namun, pemberian vaksinasi pada umur produksi tersebut, dia bertujuan untuk mentransfer atau memberikan kekebalan terhadap gumboro ini kepada anak-anak ayamnya atau DOC ya, MediFriends. Nah, jadi untuk program vaksinasi pada broiler bisa diberikan 1 kali, ini biasanya di umur 7 atau 14 hari ya. Kalau pada layer ini bisa 2 kali, ini di umur 7 atau 14, nah ini bisa diulang di umur 28 hari. Nah, seperti itu Bu Lilis. Mbak Servi sudah jelaskan dengan detail. Tadi di ayam breeder kenapa perlu diulang, itu lebih kaitannya bahwa ayam breeder ketika masa produksi memang nggak akan bisa terserang penyakit gumboro ya, MediFriends, karena organ targetnya, bursa fabriciusnya kan sudah nggak ada. Tapi kenapa perlu divaksin? Ya kaitannya karena ayam breeder ini akan menghasilkan DOC, supaya DOC-nya nanti mempunyai antibodi asal induk yang membantu melindungi anak ayam pada awal-awal kehidupannya ya. Baik, saya lanjutkan dengan pertanyaan yang berikutnya, Dokter Hewan Servi ya. Masih sempat Dokter Hewan Servi? Iya. Ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Apabila ayam sudah divaksinasi, tapi terserang gumboro, nah apakah perlu ayam itu divaksin lagi? Silakan, Dokter Hewan Servi. Baik, terima kasih Bu Lilis atas pertanyaannya. Nah, untuk pertanyaan yang kelima ini terkait apabila sudah terserang gumboro, apakah perlu divaksin lagi? Nah, MediFriends, perlu kita ingat pada saat ayam ini terserang gumboro,
target utama dari virus Gumboro ini adalah Bursa Fabricius ya, Medifriends. Nah, pada saat terserang Gumboro, bursa ini akan mengalami peradangan ya yang dicirikan dengan adanya warna kemerahan atau bahkan kebengkakan pada bagian bursa Fabricius ini. Nah, vaksinasi pada kondisi seperti ini tidak perlu dilakukan Medifriends ya. Karena vaksinasi yang kita berikan nantinya justru akan memperberat dari kerja bursa Fabricius ini tadi. Nah, sehingga akibatnya bisa menyebabkan penyakit Gumboronya ini menjadi lebih parah, Medifriends. Nah, untuk itu, sebaiknya agar kejadian ini tidak terulang kembali, begitu ya, ini kita perlu melakukan evaluasi terhadap 4M tadi. Ada materi, kemudian metode, manusia, dan nilainya. Apakah programnya sudah tepat, penentuan umur vaksinasi pertama Gumboronya, apakah aplikasi dari vaksin Gumboro ini sudah tepat. Nah, ini yang perlu kita evaluasi agar supaya tidak kembali terjadi kasus yang sama pada periode setelahnya. Seperti itu, Bu Lilis? Sudah terjawab dengan gamblang dan jelas ya. Jadi ketika sakit ya kita nggak perlu vaksinasi ulang karena bursanya sedang radang. Nanti akan semakin tambah sakit ya Dokter Hewan Servi ya. Jadi yang perlu dilakukan apa? Kita suportif saja ya. Kita suportif, kita berikan multivitamin, kita berikan air gula untuk sumber energi. Kemudian kalau memang ada infeksi sekunder, misalnya mengarah ke CRD atau penyakit yang lain, kita berikan obat yang sesuai dengan infeksi sekunder tersebut ya. Nah, kalau misalnya infeksi sekundernya itu terkait dengan koksidiosis, Dokter Hewan Servi, antibiotik apa yang aman digunakan ya? Untuk koksidiosis ya, Bu Lilis ya. Nah, untuk koksidiosis sendiri, ya disebabkan oleh parasit ya, Medifriends. Nah, untuk antiparasit ini sebenarnya ada beberapa jenis obat yang bisa kita sarankan sebenarnya. Nah, antiparasit ini bisa terdiri dari salah satu antibiotik yang punya daya kerja terhadap koksidiosis atau Emeria ya, Medifriends penyebabnya. Ya, ini golongan sulfa. Namun, untuk kasus Gumboro ini sebaiknya kita tidak memilih antibiotik golongan ini. Kenapa? Karena antibiotik di golongan sulfa ini, dia mekanisme kerjanya sedikit memiliki efek samping, yakni memperberat dari kerja ginjal. Karena hampir semua bagian dari obat sulfa ini metabolismenya berada di ginjal, Medifriends. Nah, untuk itu kita perlu memilih obat anti opsi yang lain. Nah, kita bisa memilih sediaan yang lain. Misalkan kalau di Medion kita memiliki yang namanya Toltradex, Medifriends. Nah, di Toltradex ini bisa juga untuk mengatasi dari koksidiosis. Nah, selain itu ada juga sediaan lain, ini yang namanya terapi. Nah, ini ada Amprolium. Nah, ini juga salah satu sediaan yang bisa mengatasi adanya koksidiosis pada ayam. Nah, ini benar sekali ya Bu Lilis, ini kalau untuk penanganan koksi memang kita pemilihan obatnya memang harus memperhatikan gitu ya Bu ya. Jangan sampai kita salah menggunakan, yang kita ambil adalah pilihan yang dari golongan sulfa tadi, begitu ya Bu Lilis ya. Jadi akan memperberat kerja ginjal, pada saat ayam kena Gumboro itu ginjalnya bengkak ya. Betul. Saya lagi sakit, jangan diberi obat yang dampaknya toksik ke ginjal. Seperti itu ya Dokter Hewan Servi ya. Betul. Baik, kita lanjutkan pertanyaan berikutnya ya. Baik, Bu Lilis. Pertanyaan berikutnya yaitu mengapa penyakit Gumboro ini banyak menyerangnya pada umur 3-4 minggu. Nah, kenapa itu ya? Oke, baik. Terima kasih Bu Lilis untuk pertanyaannya. Medifriends, ini terkait penyakit Gumboro yang menyerang umur 3-4 minggu. Nah, dari beberapa ulasan yang tadi saya sampaikan, sebenarnya cukup untuk kita melihat ya, Medifriends. Gumboro ini, dia menyerang pada saat umur 3-4 minggu adalah saat target dari organnya sedang berkembang secara pesat atau secara optimal. Targetnya adalah bursa Fabricius. Nah, Medifriends,
tadi ketika Bursa Fabricius ini berkembang dengan optimal, nah ini malah tempat dia untuk dituju untuk nantinya virus gumboro ini memperbanyak diri ini sedang optimal-optimalnya. Nah, makanya kenapa penyakit gumboro ini rawan sekali terjadi di umur 3 sampai 4 minggu ini. Begitu Bu Lilis? Oke, ya. Kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Apakah kandang yang belum pernah terkena wabah gumboro harus dilakukan program vaksinasi gumboro? Ya, silakan Mbak Servi. Baik, terima kasih Bu Lilis. Nah, Medifriends, sebenarnya kalau kita lihat vaksinasi gumboro ini ada mengatakan tidak wajib dilakukan apabila belum ada kasus gumboro pada periode sebelumnya. Namun, Medifriends, kita perlu lihat juga apakah di daerah farm tersebut seperti farm-farm yang berdekatan atau jenis farm lain di sekitar farm kita ini pernah terserang kasus gumboro juga atau tidak. Nah, ketika sudah ada di daerah kita yang juga sudah terserang gumboro, maka ini disarankan untuk kita pun melakukan vaksinasi gumboro. Nah, program vaksinasi yang dibuat ini ditentukan berdasarkan jenis penyakit tadi ya, riwayat kejadiannya di farm-farm sekitar, dan kepadatan serta jarak antar kandangnya. Nah, Medifriends, jika peternakan yang berdekatan tadi pernah mengalami wabah gumboro, maka kita wajib juga melakukan vaksinasi tersebut di farm kita. Dan Medifriends, kalau kita kembali melihat ya, sebenarnya untuk di lapangan sendiri, di Indonesia ini, sebenarnya penyakit gumboro ini sudah menjadi salah satu yang endemis ya. Artinya sering sekali dan dimanapun itu sebenarnya kita temukan. Jadi saran saya untuk mencegah terjadinya adanya kasus gumboro ini, tadi ya kita bisa lihat dari riwayat sekitar kita dan kita sarankan untuk melakukan vaksinasi seperti itu. Seperti itu Bu Lilis. Oke Mbak Servi, kita masih ada beberapa pertanyaan, kita lanjutkan ya Mbak Servi ya. Baik. Oke ya, pertanyaan berikutnya, apakah dalam satu hari yang sama ini maksudnya ya Mbak ya, ayam boleh divaksin ND sekaligus gumboro? Kemudian bagaimana aturan vaksinasi yang benar? Ini mungkin maksudnya aturan vaksinasi yang benar antara vaksin ND dan gumboro itu programnya seperti apa gitu. Silakan Mbak Siti. Baik, terima kasih Bu Lilis. Medifriends, pada prinsipnya pemberian kedua vaksin tersebut dalam satu hari sebenarnya tidak menjadi masalah dalam pembentukan antibodi ya, kalau kita bicara tentang pembentukan kekebalannya. Karena apa? Karena target organ dari kedua vaksin tersebut berbeda. Untuk gumboro tadi larinya ke sistem kekebalan ya, ke Bursa Fabricius. Sedangkan pada MD dia lebih utama ke saluran pernafasan ya, Medifriends. Nah, namun ini akan jadi sedikit hal yang kita harus perhatikan bila vaksinasinya diberikan bersama-sama berupa vaksin aktif atau live yang aplikasinya melalui air minum Medifriends. Nah, sebaiknya untuk hal ini tidak dilakukan secara bersamaan. Nah, Medifriends, juga untuk vaksinasi MB maupun gumboro, nah terutama di vaksinasi awal, nah ini biasanya kita punya jadwal vaksinasi yang berbeda. Nah, untuk vaksinasi MB pertama, ini biasanya dilakukan di minggu-minggu pertama, antara umur 4 sampai 7 hari. Bisa menggunakan vaksin live atau kombinasi live dan kill. Nah, sedangkan gumboro sendiri, ini program vaksinasinya biasanya dilakukan umur 7 sampai 14 hari. Biasanya di lapangan dilakukan sekitar umur 10 sampai 12 hari. Nah, harusnya ketika kita mengikuti panduan yang umum ya, Medifriends tadi kita bicarakan, ini ND dan gumboro tidak akan bertemu, maksudnya programnya ya, atau waktu vaksinasinya harusnya tidak bersamaan, seperti itu. Begitu Bu Lilis? Oke, jadi Medion sendiri ada program tadi ya Mbak ya, wajib. Jadi untuk ND gumboro ini sebenarnya kalau di ayam di Indonesia sudah merupakan program yang wajib. Seperti itu Mbak Servi? Iya, betul. Ya, wajib ya. Untuk broiler yang wajib jadi ND dan gumboro. Kemudian kalau untuk layer
MD Gumboro juga wajib, dan ada beberapa program vaksinasi yang lain ya, seperti IB, AI, seperti itu ya Mbak Servi ya? Iya, betul. Oke. Selanjutnya kita akan bahas, ini ada satu pertanyaan yang sudah masuk ke kita sebelum acara dimulai ya, itu ternyata ada satu pertanyaan yang sudah masuk Mbak Servi. Ya, pertanyaannya itu ada 4, tapi 1, 2, dan 1 sampai 3-nya sudah terjawab di pertanyaan tadi. Nah, pertanyaan yang keempat ini seperti ini ya, apakah virus Gumboro di lapangan bisa bermutasi? Mungkin ini kaitannya dengan kayak avian, apakah kayak avian influenza enggak ya? Kalau AI kan rasanya berubah terus ya, AI itu labil kayaknya ya. Nah, dan apakah setiap daerah memiliki virus Gumboro lapangan yang berbeda? Kalau iya, apa yang harus dilakukan peternak agar dapat memilih vaksin yang tepat dan protektif dari virus lapangan tersebut? Itu Mbak. Jadi kaitannya intinya adalah apakah virus Gumboro ini seperti halnya avian influenza mudah mutasi atau enggak? Kemudian vaksinasinya seperti apa? Silakan Kak Servi. Baik, terima kasih Bu Lilis. Nah, jadi friend, kita kembali ya untuk membahas terkait virus Gumboro sendiri. Nah, virus Gumboro ini sebenarnya dia termasuk ke dalam virus RNA. Nah, virus Gumboro sendiri dia memiliki sifat, jika kita tanyakan apakah dia bisa bermutasi seperti itu, bisa, Medi Friends. Namun mutasinya ini dia tidak secepat mutasi dari virus lain, seperti contohnya tadi AI ya yang dicontohkan oleh Bu Lilis. Nah, virus Gumboro ini bisa mutasi, namun tipe mutasinya lambat, Medikan. Jadi membutuhkan waktu yang lama untuk dia bisa berubah kembali begitu virusnya. Nah, perlu Medikan ketahui juga untuk virus Gumboro yang saat ini bersirkulasi di Indonesia ini kebanyakan adalah masuk ke dalam kelompok yang tadi saya jelaskan di depan, PPIBD atau Very Virulent Infectious Bursal Disease. Nah, tipe ini tadi adalah tipe yang memiliki tingkat keganasan yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang tipe klasik. Nah, Medi Friends, tentu karena kita tadi melihat Gumboro ini sudah endemis, kemudian dia termasuk yang PPIBD, tentu kita harus melakukan upaya pencegahan yang lebih optimal ya, dengan apa tadi? Vaksinasi. Nah, kita harus melihat terkait program vaksinasi yang kita terapkan di kandang. Apakah penentuan umur vaksinasi pertamanya tadi sudah tepat? Nah, aplikasinya, apakah kita sudah memberikan aplikasi virus Gumboro atau vaksin Gumboro ini dengan tepat melalui tadi ya ceko atau tetes mulut. Nah, kemudian tentu kita harus mengimbangi juga dengan adanya virus yang bersirkulasi tipe yang seperti itu, biosecurity kita juga harus lebih ketat, Medi Friends. Semprot kandang, meminimalisir orang yang berlalu lalang, kemudian kebersihan ya, semprot dari tempat makan, tempat minum tadi. Nah, ini menjadi hal yang bisa kita kendalikan gitu ya untuk membantu menurunkan jumlah si agen infeksi, dalam hal ini adalah virus Gumboro. Nah, tentu juga harus diimbangi dengan manajemen pemeliharaan yang baik juga, Medi Friends ya. Nah, ini salah satu upaya yang bisa kita lakukan dengan adanya virus tadi yang sudah beredar di Indonesia adalah termasuk ke Very Virulent Infectious Bursal Disease. Seperti itu, Bu Lilis. Sudah sangat jelas sekali pemaparan dari Mbak Servi ya. Kita akan bahas lagi pertanyaan berikutnya terkait vektor nih Mbak. Vektor atau pembawa bibit penyakit Gumboro ya. Kita ketahui kadang-kadang kalau kita lagi kunjungan ke farm ya Mbak Servi ya, beberapa kali kita jalan-jalan, itu kita temukan binatang kecil-kecil, istilah kerennya tadi kumbang Frankie ya, yang ada di sekam, seperti itu ya, kadang di deket-deket pojokan kandang gitu banyak berkumpul. Nah, bagaimana sih cara yang ampuh untuk mengatasi kumbang tersebut, Mbak? Karena kumbang ini bisa menjadi vektor mekanik ya untuk penularan penyakit Gumboro. Silahkan. Baik, terima kasih Bu Lilis untuk pertanyaannya. Nah, Medi Friends, kita akan coba lihat sedikit lebih detail tentang kumbang Frankie ini ya, Medi Friends, karena memang
penularan gumboro melalui kumbang Frankie ini memang sangat sering kita temukan seperti itu ya. Nah, Medifriends, kumbang Frankie sendiri, binatang ini atau hewan ini dia cenderung menyukai tempat-tempat yang lembab dan berkembang biak biasanya seperti pada liter atau alas kandang ya, kemudian sisa pakan yang lembab dan basah. Nah itu sebabnya kenapa biasanya pada musim-musim hujan akan banyak kita temukan kumbang ini di kandang Medifriends. Nah tentunya kumbang ini akan kontak langsung dengan feses yang telah terkontaminasi virus tadi ya Medifriends. Nah kemudian bisa menjadi agen penyebab menyebarkan dari virus gumboro ini tadi. Nah, Medifriends, tindakan apa sih yang bisa kita lakukan untuk memberantas dari kumbang Frankie ini? Tadi sekilas saya jelaskan di depan ya, Medifriends. Yang pertama, kita harus melakukan pembersihan feses minimal biasanya 1 kali dalam 1 minggu. Nah, upayakan pembersihan feses ini lebih sering saat musim hujan. Nah, ini biasanya kalau feses-feses yang sudah misalkan menggumpal seperti itu di liter ya, Medifriends ya, atau basah yang menumpuk di liter kandang. Nah, ini bisa kita bersihkan. Kemudian, karena tadi Frankie ada termasuk kumbang atau insek ya, kita membutuhkan insektisida untuk membunuh dari Frankie ini. Dan kita bisa melakukan semprot insektisida di area sekitar kandang ya, Medifriends. Karena biasanya sebagian besar dari insektisida ini tidak boleh diberikan yang langsung terkena ke ayamnya jika di dalam kandangnya masih ada ayam. Nah, biasanya pemberantasan Frankie ini kita lakukan juga lebih optimal saat kosong kandang atau istirahat kandang. Dan yang perlu kita perhatikan adalah ketepatan dari dosis insektisida yang kita berikan. Kemudian contohnya yang tadi sempat saya sampaikan di depan, Medion memiliki produk yang namanya Delatrin. Nah ini Delatrin ini juga cukup efektif Medifriends untuk menekan populasi kumbang Frankie ini. Kemudian selain itu, yang tidak kalah pentingnya untuk menghindari adanya kumbang Frankie tadi, kita juga harus memperbaiki dari suasana nyaman ayam di kandang Medifriends. Jumlah ayam tidak terlalu padat, kemudian ventilasi kandang cukup. Nah, sedapat mungkin kita bisa terapkan manajemen pemeliharaan all in all out, nah yang disarankan Medifriends ya. Kemudian penggunaan kipas pada kandang, ini juga membantu menekan populasi serangga. Jadi kondisi-kondisi yang seperti ini kita perlu terapkan juga. Selain itu, dari segi ayamnya sendiri, kita harus tingkatkan stamina ayamnya dengan pemberian seperti multivitamin, Medifriends ya. Ada Medion punya produk namanya Fortefit, kita stres. Nah, Medifriends mungkin sering mendengar ya, dan sudah menggunakan mungkin. Nah, ini bisa berfungsi untuk menambah stamina dan meningkatkan daya tahan tubuh ayam terhadap serangan penyakit juga. Nah, kemudian Medifriends, tadi karena si kumbang Frankie ini ada di sela-sela kandang, di liter juga. Nah, ini jika liternya sudah terlihat lembab, ini hendaknya kita tambah liter baru atau kita bisa ganti liter tersebut. Kemudian, kita harus membersihkan sela-sela atau celah-celah kandang ini yang tadi memungkinkan menjadi tempat persembunyian dari kumbang Frankie ini. Kemudian setelah dibersihkan, kita bisa menyemprot insektisida pada saat tadi kosong kandang. Nah, Medifriends, untuk mencegah hal-hal tersebut, kita harus lakukan sanitasi kandang dengan rutin dan optimal, supaya kumbang Frankie ini juga sudah kita bisa basmi dan bunuh di saat kosong kandang ini. Supaya ketika kita memulai pemeliharaan yang baru, sudah tidak lagi tersisa kumbang Frankie yang ada di kandang, sehingga virus gumboro tidak bisa lagi ditularkan melalui kumbang Frankie tersebut. Seperti itu, Bu Lilis. Oke, wah komplit sekali Mbak penjelasannya ya. Ada satu tambahan ya, kita untuk meningkatkan daya tahan tubuh ayam tadi, Dokter Hewan Service sudah menjelaskan bahwa kita bisa memberikan secara rutin ayam-ayam kita dengan sediaan multivitamin seperti Fortefit atau Vitastres. Kita ada juga pilihan lain yaitu produk herbal ya. Sekarang kita lagi tren produk ini. Di ayam pun sama ya, kita kembangkan banyak produk herbal yaitu Imustim.
Ya, kita bisa pilih produk tersebut sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan daya tahan tubuh ayam. Ya. Baiklah, kita masih akan bahas satu atau dua pertanyaan lagi, Mbak Servi ya? Iya. Oke, pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau ayam kita nih atau ayam saya nih ya, terlanjur terserang, sudah vaksinasi ya, tapi terlanjur terserang ada kasus gumboro yang komplikasi dengan ND. Kita tahu kan ND ini kematiannya juga lumayan tinggi. Apa yang harus dilakukan? Monggo Mbak, silahkan. Terima kasih Bu Lilis. Nah, Medifriends, tentu dalam jalannya penyakit di lapangan gitu ya, di peternakan, kita tidak bisa hanya ada satu penyakit saja dalam penanganannya. Bisa saja, apalagi penyakit gumboro ini, dia menyebabkan imunosupresif yang lumayan tinggi, Medifriends. Akibatnya penyakit-penyakit lain, baik penyakit yang disebabkan oleh bakterial maupun disebabkan oleh virus, ini menjadi mudah masuk. Seperti contohnya tadi, ND, gitu, yang disebabkan oleh virus juga, Medifriends. Nah, biasanya ketika penyakit gumboro ini diikuti dengan penyakit ND yang menyerang bersamaan atau komplikasi, nah ini akan menyebabkan mortalitasnya yang menjadi lebih tinggi ya dibandingkan dengan yang hanya menyerang gumboro tunggal saja, seperti itu. Nah, Medifriends, yang harus kita lakukan apabila ayam kita terkena gumboro yang komplikasi dengan ND, ini biasanya kita bisa melakukan isolasi, kemudian desinfeksi dan pengeluaran feses. Nah, kita lihat ketika virus gumboro tadi berkombinasi dengan ND, yang biasanya kalau sudah umur kejadiannya mendekati umur panen ya Medifriends, karena mortalitasnya tadi sudah cukup tinggi, biasanya para peternak mungkin akan mempertimbangkan untuk melakukan panen dalam waktu yang segera, Medifriends. Karena kalau sudah kombinasi seperti itu, biasanya mortalitasnya memang menjadi tinggi. Nah, yang perlu kita lakukan kalau sudah hal tersebut terjadi adalah jangan lupa untuk isolasi, desinfeksi, dan pengeluaran feses saat kosong kandangnya ini dioptimalkan. Nah, Medifriends, seperti yang tadi sudah dijelaskan, virus gumboro ini mudah menular dengan tingkat morbiditas atau angka kesakitannya tinggi. Nah, tingginya ini dari tingkat kesakitan ini ditunjang juga dengan adanya ayam sakit terus-menerus yang terus-menerus juga mengeluarkan partikel virus atau kita sebutnya biasanya shedding ya, shedding dari dia sudah terinfeksi nih, dia akan menularkan ke ayam-ayam lain yang sehat melalui feses. Nah, oleh karena itu, isolasi atau pemisahan ayam yang sakit, nah ini jika memungkinkan ya Medifriends, ini kita bisa melakukan. Jadi kemudian selain itu kita lakukan feses tadi ya, kita keluarkan dan liternya itu dikeluarkan, ini untuk menghilangkan dari sumber penularan si virus gumboro ini. Nah, selain itu kita lakukan desinfeksi tempat air minum dan ransum, kemudian kita lakukan juga semprot ya tadi menggunakan, bisa milih ya golongan desinfektan yang efektif untuk penyakit gumboro ini ya tadi golongan iodin ataupun formalin. Nah, selain itu karena tadi dua-dua penyakit ini gumboro dan ND adalah penyakit viral yang memang tidak ada obatnya Medifriends ya, yang bisa kita lakukan adalah pemberian terapi suportif. Jadi terapi suportif ini adalah terapi yang mendukung, membantu untuk memulihkan dari kondisi ayam. Nah, jika serangan gumboro ini menyebabkan kebengkakan ginjal, maka tadi juga saya sudah sempat singgung ya, pada saat materi ini kita bisa menggunakan gumbonal seperti itu untuk membantu meredakan kebengkakan ginjalnya. Nah, kemudian apabila tadi komplikasinya bukan dengan ND, melainkan dengan parasit atau justru dengan bakterial. Nah, ini kita harus memilih obat yang bisa kita berikan tadi yang tidak mengganggu atau memperberat dari kerja ginjal yang sudah tadi bengkak akibat adanya gumboro. Nah, seperti itu. Demikian yang bisa saya sampaikan, Bu Lilis. Oke, jadi kalau misalnya ayam sudah terserang ND, ini kita, kalau di ayam layer Mbak Servi ya, program vaksinasi ND-nya kita tunda dulu sampai kondisi ayam membaik, seperti itu ya?
Iya, betul Bu Lilis. Karena kalau di ayam layer kan kita program vaksinasinya masih harus kita ulang ya. Betul ya? Iya, betul. Ya. Baiklah MediFriend, senang sekali kita sudah bergabung bersama acara live stream Medion ya. Tadi adalah pembahasan dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk, cukup banyak pertanyaan yang masuk dan cukup menarik pertanyaan ini ya. Kita bisa sharing bersama, saling tukar menukar kasus di lapangan dan penyelesaiannya. Nah, untuk pertanyaan yang belum sempat terjawab, akan kami kirimkan jawabannya via DM ya. Ditunggu, nanti akan kami kirimkan. Kami juga akan memilih 3 pertanyaan yang terbaik. Begitu, Dr. Dewan Servi ya? Kita ada hadiah khusus dari Medion untuk 3 pertanyaan terbaik ya. Iya. Pemenangnya akan diumumkan di IG Story Medion. Jadi jangan lupa untuk follow medion.id ya. Ya. Inti dari penjelasan kita kali ini bahwa untuk penyakit itu, pencegahan penyakit viral, terutama gumboro, kita tidak semata-mata hanya vaksinasi ya. Kita harus mengkombinasikan dengan biosecurity, karena biosecurity itu adalah poin penting dalam upaya pencegahan penyakit. Nah, dari vaksinasi sendiri, agar vaksinasi itu berhasil dengan baik, ada 4M tadi ya, Dr. Dewan Servi sudah jelaskan ada 4M. Sebenarnya bukan hanya 4M, ada 5M. M yang terakhir adalah ingatlah dengan Medion, Medivac. Begitu ya. Baiklah, kita akhiri acara live stream kali ini, live stream yang ke-7. Tunggu untuk acara berikutnya di minggu depan. Selamat siang.